Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Halo everyone, perkenalkan nama aku Natasha Putri. Nama saya Raditya Bagusnya Prastio. Nama saya Kazia Alvina Mira. Nama saya Lingga Kalisha. Nama saya Alexander Justin. Nama saya Hogi Mujono. Nama saya Kalisa Penyalia. Nama saya Suryaningsi Alamsyah. Nama saya Karen Aureli. Aku Diah Ayu Trialestari. Kali ini aku dan teman-teman akan ngebahas kasus yang kontroversial sekarang nih. Indonesia lagi gak baik-baik aja. Baru juga pergantian tahun, tapi kasus korupsi udah terkuak di mana-mana. Dimulai dari PT Timah dengan total kerugian dana sebesar 271 triliun. Ada juga PT Pertamina dengan total kerugian dana sebesar 193,7 triliun. Ada juga PT Antam. Bahkan sekarang ini zakat pun dikorupsi loh guys. Aduh, miris banget ya. Gak kebayang oknum-oknum yang melakukan hal tersebut uangnya digunakan untuk apa. Nggak habis pikir deh. Nah, dari beberapa kasus di atas, kita sudah tahu bahwa sebenarnya negara kita tuh kaya raya. Kalau uang sebanyak itu dibagikan dan dimanfaatkan dengan baik oleh negara, angka kemiskinan mungkin akan lebih sedikit dari sebelumnya. Selain itu, banyak yang di PHK, banyak warga yang terasingkan, sampai-sampai gaji guru honorer itu sangat sedikit, yang dimana tugasnya untuk mencerdaskan seluruh anak bangsa. Nah, ya kapan mau cerdas kalau misalnya banyak uang yang ditilep? Ya pantas saja yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Oh iya, kali ini kita juga bakal membahas salah satu kasus korupsi yang masih panas-panasnya, yaitu PT ASDP. Yuk kita simak. Mari kita lihat kasusnya. Salah satu kasus korupsi yang masih hot ini merupakan sebuah isu yang sangat penting dan menyentuh hati kita sebagai warga negara. Kita akan membahas kasus korupsi yang melibatkan PT ASDP Indonesia Ferry, sebuah perusahaan yang seharusnya menjadi tulang punggung transportasi di Indonesia, tetapi justru terjerat dalam praktik yang merugikan negara dan masyarakat. Kalau kita jabarkan, ASDP ini merupakan singkatan dari Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan. Merupakan perusahaan yang bertanggung jawab atas transportasi di Indonesia. PT ini seharusnya menjadi contoh pengelolaan yang baik dalam sektor publik. Namun, pada tahun 2014, sebuah tawaran akuisisi kapal dari PT Jembatan Nusantara muncul. Awalnya, tawaran ini ditolak karena kondisi kapal yang dianggap tidak layak. Namun, pada tahun 2018, negosiasi kembali dibuka oleh direktur utama yang baru. Dan disinilah masalah mulai muncul. Dalam proses akuisisi kapal tersebut, terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang dan manipulasi dokumen. Proses ini dilakukan tanpa adanya aturan internal yang jelas. Dalam pengelolaan dana, terdapat ketidaksesuaian antara anggaran yang dialokasikan dan hasil yang dicapai. Sejumlah proyek, termasuk akuisisi kapal, dilaksanakan tanpa evaluasi yang mendalam dan tanpa mempertimbangkan kebutuhan operasional yang sesungguhnya. Dari 53 kapal yang diakuisisi, hanya 11 yang berusia di bawah 22 tahun. Sisanya, mereka berusia lebih dari 30 tahun. Terdapat dugaan bahwa sejumlah dana yang dialokasikan untuk proyek ini malah diselewengkan untuk kepentingan pribadi oknum-oknum tertentu yang terlibat dalam pengadaan kapal. Ini jelas menunjukkan adanya ketidakberesan dalam penilaian dan pengambilan keputusan. Harga yang dibayarkan untuk kapal-kapal ini jauh di atas nilai pasar, dan ini adalah bentuk nyata dari korupsi yang merugikan negara. Jadi dampak dari kasus ini sangat besar, yaitu kerugian negara diperkirakan mencapai 893 miliar. Angka yang sangat fantastis, bukan? Kerugian ini tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap BUMN. Ketika masyarakat melihat bahwa uang mereka disalahgunakan, bagaimana mereka bisa percaya bahwa institusi ini akan melayani kepentingan mereka? Ini adalah suatu pukulan telak bagi kepercayaan publik. Mari kita bayangkan sejenak. Setiap
kali kita membayar pajak, kita berharap uang tersebut digunakan untuk kepentingan bersama. Kita berharap infrastruktur diperbaiki, pelayanan publik ditingkatkan, dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Namun, ketika kasus seperti ini terungkap, semua harapan itu seolah-olah sirna. Rasa frustasi dan kemarahan masyarakat pun meningkat. Mereka merasa bahwa suara mereka tidak didengar dan uang yang mereka bayarkan tidak digunakan dengan bijak. Siapa saja yang terlibat dalam kasus ini, yang ternyata ada 3 mantan petinggi dari PT ASDP, yang mana yang pertama yaitu Ira Puspadewi, kemudian Hari Muhammad Adi Caksono, dan 3 itu Yusuf Hadi, yang mana telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya menjaga integritas perusahaan, tetapi justru terlibat dalam praktik yang merugikan negara. Yang mana ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa kekuasaan harus selalu diawasi dan tidak ada yang kebal hukum. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kebijakan pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan BUMN. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kasus ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Kasus ini sangat relevan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa. Pemerintah seharusnya memperkuat sistem pengawasan dan memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran dilakukan dengan cara yang benar dan transparan. Tanpa adanya pengawasan yang ketat, kasus seperti ini terus terjadi. Namun kita juga harus menyadari bahwa masalah ini hanya terletak pada individu-individu yang terlibat. Jika dianalisis dengan perspektif filsafat hukum positif, kasus ini menegaskan pentingnya hukum sebagai sistem aturan tertulis yang harus ditegakkan secara ketat. Positif menghukum berpendapat bahwa hukum harus dipisahkan dari aspek moral dan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Dengan kata lain, hukum tidak boleh bergantung pada interpretasi pribadi dan subjektif moral, melainkan harus ditegakkan sebagaimana tertulis dalam undang-undang. Nah, dalam kasus ini, aparat penegak hukum berpegang pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JOB, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai dasar untuk menjerat para tersangka. Yang pertama, kita bisa meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran dan proyek. Lalu kita bisa memperkuat pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang. Lalu kita juga bisa mengedukasi karyawan dan masyarakat tentang pentingnya integritas dan akuntabilitas. Kedua, reformasi dalam sistem pengadaan harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus yang serupa. Pengawasan yang lebih ketat dan transparansi dalam pengelolaan BUMN juga harus ditingkatkan. Kita perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk kepentingan publik yang digunakan untuk sebaik-baiknya. Bagaimana? Sudah lihat bukan? Masalah yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Apalagi kasus korupsi yang sangat marak diperbincangkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kasus ini merupakan masalah sistematik. Kita perlu mempertanyakan, mengapa sistem pengawasan yang ada tidak berfungsi dengan baik? Apakah ada celah dalam regulasi yang memungkinkan praktik korupsi ini terjadi? Atau apakah ada budaya yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang penting yang perlu kita jawab jika kita ingin mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Itu sebabnya kita harus mulai menata hidup lebih layak agar tak ada kejadian serupa pada generasi kita. Tapi kalau emang udah gak kuat, saran aku sih kabur aja dulu.